Putri penyanyi kondang Nia Daniati, Olivia Natania alias Oi, kini harus berurusan dengan pihak berwajib. Alih-alih mereda, kini kasus dugaan penipuan yang menjerat Oi justru bertambah rumit. Bahkan, baru-baru ini Farhad Abbas pun juga menuding jika mantan guru SMA Oi, Agustin, turut menikmati uang haram hasil penipuan seleksi CPNS tersebut. Lantas bagaimana tanggapan pihak Agustin terkait tudingan tersebut? Benarkah Agustin juga turut meraup pundi-pundi dari kasus dugaan penipuan tersebut? Kalau penggunaan uang itu mungkin Oi menggunakan hampir kurang lebih sekitar 1,5 miliar saja. Tapi dia merasa itu adalah bagian untuk membuat pelatihan untuk pendidikan. Saya nggak melihat apa ya. Saya kasih contoh, kalau tiba-tiba kita bilang itu operasi liver ginjal di luar negeri 1 miliar, di Indonesia 5 juta. Tiba-tiba orang datang semua karena murah. Tiba-tiba kau ambil uangnya, kemudian nggak ada dokter ya gimana itu? Itu kan bohong, kan kira-kira gitu. Pikiran saya. Nah ceritamu kayak gitu juga. Ya tapi saya bimbel katanya gitu. Berapa? 25. Katanya ada lebih dari itu, enggak. Nanti kita akan kejar ke titik. Kalau dibilang kemarin pelakunya adalah Ibu Agustin dan Pak Karno, itu kan sebenarnya nutupin siapa sebenarnya yang dilapornya pertama kok. Ya nggak mungkin ada tuduhan penipuan, penggelapan kepada Bu Agustin atau Pak Karno kalau nggak ada bukti Bu Agustin terima duit. Ketika ini isu naik, kemudian Bu Agustin nyalip ke Pak Karno, itu kemudian disang balik. Ya difitnah, itu kan fitnah namanya. Nanti kan polisi bukan bodoh gitu ya, akan dilihat oleh polisi apakah Bu Agustin betul terima duit. Ketika nggak terima duit, ya lepas kan gitu. Sementara itu, seperti yang diketahui sebelumnya, Farhad Abbas sebagai mantan ayah sambung Oi juga mengatakan bahwa sang anak hanya menggunakan dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Sedangkan sisanya dinikmati oleh pihak Agustin. Kendati demikian, Farhad Abbas sebagai praktisi hukum yang mengedepankan keadilan pun mengatakan bahwa seharusnya pihak korban tak hanya mempolisikan Oi, tapi Agustin juga. Peran Agustin ini sangat besar di sini kalau saya lihat. Karena Agustin ini bukan orang yang dikorbankan, tapi dia merupakan orang yang memanfaatkan situasi ini gitu. Artinya sekarang ketika dia ditagih, karena kemungkinan ada uang lebih dari 25 juta yang dikumpul, itu yang digunakan oleh mereka. Sistem multi level. Ada beberapa korban yang akan memberi kesaksian bahwa Titin ini, Agustin ini memalsukan tanda tangan. Asal diganti minimal 25 juta uang dia. Nanti selesai diterima mereka akan laporkan Titin. Ada. Kalau mereka menjadi pelapor, ya berarti mereka hanya mengkambing hitamkan Oi saja. 1,5 miliar murni untuk bimbel doang. Selebihnya diambil sama Karno, si Agustin. Itu ada buktinya. Air matanya air mata buaya. Kami himbau ya kepada kuasa hukumnya Oli, coba deh ya kita pakai cara yang baik ya. Ya yang diajarkan lah sama agama kita gitu kan. Kalau ada kesalahan minta maaf, kalau ada uang yang ditembak ya dibalikin. Harusnya Agustin itu nggak usah dilaporin, dia harusnya dilaporin orang-orang. Jadi siapa yang dirugikan Oi, laporkan Oi. Siapa yang dirugikan Agustin, laporin Agustin. Nah tapi kalau saya dua-dua aja lah dihukum, dua-duanya di proses, nggak ada masalah. Karena mau diapain lagi? Kita mau ganti uangnya juga. Katanya 9 miliar, uang dari mana 9 miliar kan kira-kira begitu. Rafli tidak tahu menahu mengenai ini. Rafli bahkan untuk berbicara ngobrol mengenai hal ini pun tidak pernah sama sekali. Nah, ternyata digunakan berulang kali yang Rafli tidak tahu menahu sama sekali. Makanya di sini ada pelaporan terhadap Rafli, itu pun saya bingung kenapa. Saya bisa buktikan bahwa Rafli saat itu pertama saat saya pacaran dia masih pendidikan dan statusnya diasramakan. Kedua, ketika saya setelah menikah, hari ini saya menikah, besok Rafli berangkat untuk dinas. Jadi sama sekali dia clear, dia tidak tahu menahu. Ayo dukung skuad Garuda meraih kemenangan. 7 dan 11 Oktober, Timnas Senior Indonesia berjuang menembus putaran final AFC Asian Cup 2023. Dua laga krusial akan dihadapi Indonesia di babak playoff. Saksikan partai hidup mati laga Timnas Indonesia.
Indonesia versus Chinese Taipei Leg 1. Chinese Taipei versus Indonesia Leg 2. Kamis 7 Oktober pukul 18.30, Senin 11 Oktober pukul 19.30, live eksklusif di Indosiar dan Video. Pecinta sepak bola Indonesia, malam ini pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saksikan laga Timnas Indonesia Playoff AFC Asian Cup 2023. Leg 1, Indonesia versus Chinese Taipei, live dan eksklusif di Indosiar. Dan juga kita simak persiapan syuting Fine Nabila hingga keseruan syuting video klip Melly Lida. Seperti apa keseruannya? Simak terus hanya di Hot Kiss.